Hai, saya Caca. Di sesi ini saya membahas jenis-jenis layer yang ada di Photoshop. Di Photoshop itu ada 7 jenis layer. Tapi di seri dasar ini ada 2 jenis layer yang nggak akan saya bahas, yaitu 3D dan video. Berikut adalah garis besar hal-hal yang akan saya bahas di sesi ini. Seperti biasa, untuk masuk ke bagian tertentu dengan cepat bisa klik timestamp yang ada di deskripsi. Mari kita mulai. Jenis pertama adalah layer raster. Nah, layer raster ini dikenal juga dengan istilah layer bitmap atau layer normal. Layer raster ini adalah layer yang komponen dasarnya pixel. Pixel ini berisi informasi yang spesifik. Yang paling umum adalah informasi nilai merah, hijau, dan biru alias RGB. Saya zoom in ya supaya pixelnya kelihatan. Lalu saya gerakkan kursor ke atas sebuah pixel, contohnya yang ini. Kita bisa lihat di panel info, informasi warna yang terkandung dalam pixel di bawah kursor ini terdiri dari nilai merah, hijau, dan biru ya. Layer raster yang umum digunakan di Photoshop itu contohnya layer yang dibuat dengan perintah new layer, lalu layer mask, background layer, atau contohnya ketika kita memasukkan foto ke Photoshop. Salah satu indikator sebuah layer itu raster atau bukan, itu adalah bisa di brush atau enggak. Jadi saya pakai brush tool, lalu brush di layer ini. Karena bisa berarti dia adalah layer raster. Demikian pula di layer mask, dan di layer background. Yang perlu diingat juga, Photoshop ini didesain dan dikembangkan sebagai software pengolah gambar raster. Jadi fitur-fiturnya pun dibuat untuk mengoptimalkan pengolahan raster atau bitmap. Objek vektor atau vector path adalah objek yang terdiri dari satu atau lebih titik yang dihubungkan oleh garis lurus ataupun garis lengkung. Nah, di Photoshop ini ada 2 jenis layer yang berbahan dasar vektor, yaitu layer shape dan layer type atau layer text. Layer shape ini adalah objek vektor yang dilengkapi dengan informasi raster berupa fill dan atau outline. Ada 2 cara untuk membuat layer shape. Yang pertama adalah dengan menggunakan salah satu shape tools. Kali ini saya pilih polygon dan modenya shape. Di layar panel muncul sebuah layer shape yang baru ya. Ada simbol shape layer di pojok kanan bawah thumbnailnya. Di canvas kita bisa lihat juga sebuah vector path berbentuk polygon yang ditambah dengan informasi raster yaitu fill dan outline. Oh ya, yang dimaksud dengan outline ini adalah garis pinggir. Istilah lainnya adalah stroke. Cara kedua untuk membuat layer shape adalah dengan menggunakan pen tool ataupun freeform pen tool. Modenya adalah mode shape. Dan sama seperti tadi, muncul layer shape di layar panel. Lalu di canvas kita bisa lihat ada vector path yang ditambah dengan informasi raster berupa fill dan outline. Layer berbahan vektor yang kedua adalah layer type atau layer text. Nah, layer type ini muncul ketika kita klik di canvas menggunakan salah satu dari type tool, yaitu bisa horizontal ataupun vertical type tool. Thumbnailnya layer text adalah seperti ini ya. Nah, tapi bedanya dari layer shape, selama teksnya ini masih bisa diedit, vector path-nya ini disembunyikan. Nah, untuk mengubah layer text ini jadi layer shape, saya klik kanan di layarnya, di layar panel dan pilih convert to shape. Berubah deh jadi layer shape biasa. Tentang vektor dan teks ini saya bahas secara lebih detail di seri dasar Photoshop. Linknya seperti biasa ada di card di pojok kanan atas dan di deskripsi. Jenis berikutnya adalah layer adjustment. Nah, layer adjustment ini adalah layer yang berisi pengaturan tertentu yang mempengaruhi semua layer yang tingkatnya itu berada di bawah layer adjustment tersebut. Cara paling cepat untuk membuat layer adjustment adalah dengan klik tombol create new fill or adjustment di bagian bawah layar panel. Lalu pilih deh adjustment yang diinginkan. Di mode warna yang relatif paling umum yaitu RGB 8 bit dan 16 bit ini ada 16 jenis adjustment yang bisa kita gunakan. Ketika layer adjustmentnya udah dibuat, pengaturan bisa dilakukan dari panel properties. Secara default, setiap layer adjustment itu dilengkapi dengan layer mask. Nah, layer mask ini mengatur visibility dari layar tempat dia nempel. Dan prinsip kerjanya itu simple banget. Putih kelihatan, hitam enggak. Untuk menjelaskan layer mask ini saya akan pakai 2 layer seperti ini. Layer yang di atas ini full warna biru dan di bawahnya full warna kuning. Lalu layer biru ini saya kasih layer mask. Saat ini layer masknya full warna putih ya. Lalu sekarang saya pilih layer masknya dan saya brush dengan warna hitam. Di canvas kita bisa lihat bagian yang barusan saya brush itu jadi seolah kehapus. Makanya kita bisa lihat layer yang ada di bawahnya yaitu warna kuning. Lalu kalau kita lihat di layer mask, bagian yang barusan di brush itu warnanya jadi hitam.
Ingat prinsipnya ya, putih kelihatan, hitam enggak. Artinya kalau saya bikin full jadi hitam, layer warna biru ini jadi full nggak kelihatan. Kembali ke mask di layer adjustment, prinsipnya pun sama. Saya brush dengan warna hitam, efeknya ini dalam tanda kutip terhapus ya di bagian yang barusan saya brush. Dan untuk balikinnya lagi, tentu cukup brush aja dengan warna putih. Jenis selanjutnya adalah layer fill. Nah, ada 3 macam layer fill ya, yaitu solid color, gradient, dan pattern. Untuk membuat fill ini paling cepat dengan klik aja tombol create new fill or adjustment yang di bagian bawah layar panel. Sama kayak kalau mau bikin layer adjustment. Solid color ini berarti warna ngeblok. Dan ketika pertama kali bikin akan muncul jendela Adobe Color Picker. Pilih warnanya dan klik OK deh. Kalau saya double klik lagi di thumbnailnya, otomatis masuk lagi ke jendela Adobe Color Picker. Berikutnya kalau pilih fill yang gradient atau gradasi, muncullah jendela gradient fill. Dari sini kita bisa melakukan beberapa pengaturan gradasi, seperti memilih warna atau jenis gradasinya. Thumbnailnya di layar panel seperti ini ya. Dan kalau double klik di thumbnailnya, otomatis masuk lagi ke jendela gradient fill. Jenis fill yang ketiga adalah pattern, alias pola. Ketika dipilih, muncul jendela pattern fill. Lalu pilih patternnya dan klik OK. Thumbnailnya seperti ini ya. Dan sama juga kayak jenis fill yang lain, double klik di thumbnailnya akan masuk ke jendela pengaturan seperti di awal. Sama seperti layer adjustments, ketiga layer fill ini juga dilengkapi dengan layer mask ya secara default. Jenis layer kelima adalah smart object. Nah, smart object ini semacam sebuah kontainer. Artinya di dalam sebuah smart object bisa ada lebih dari satu layer. Sepintas mirip sama layer group ya. Tapi kalau group itu kan sekadar fungsi manajemen layer. Kalau smart object lebih canggih dari itu, karena isinya dibuat di file terpisah. Jadi yang ditampilkan di dokumen utama itu seolah cuma perwakilannya aja. Dengan kayak gitu keunggulannya dia jadi kebal transform. Tapi karena isinya ada di file terpisah, maka kalau mau membuat perubahan di dokumen utama, kita mesti masuk dulu ke smart object-nya, bikin perubahan, lalu save. Barulah kita bisa lihat hasil perubahannya di dokumen utama. Di Photoshop ini ada 2 jenis smart object, yaitu embedded dan linked. Embedded itu file smart object-nya ditanam ke dokumen utama. Sementara kalau linked itu cuma dihubungkan dan nggak ditanam. Nah, lebih detailnya tentang smart object ini saya bahas di sesi seri dasar di Photoshop ya. Linknya ada di card di pojok kanan atas dan di deskripsi. Ketika kita buka sebuah file yang nggak support transparency seperti JPEG, pasti cuma ada satu layer. Dan layernya itu pasti background layer. Background layer itu bisa dikenali dari tingkatannya yang selalu paling bawah, lalu dia itu selalu terkunci, dan tulisannya ini miring atau italic. Dan seperti yang saya singgung sebelumnya, background layer ini jenisnya adalah raster. Untuk editing foto, sebagai penganut non-destructive editing, saya nggak menyarankan untuk melakukan perubahan di layer background. Jadi kalau mau ngedit, mending duplikat dulu ya layer backgroundnya. Kalau karena satu dan lain hal kamu harus membuka gemboknya layer background ini, cukup klik aja di gemboknya. Dengan kayak gitu, layer backgroundnya berubah jadi layer raster biasa. Kalau mau sebaliknya, yaitu bikin sebuah layer jadi layer background, bisa juga. Semua jenis layer selain layer adjustment itu bisa dijadikan layer background. Caranya cukup pilih layernya, lalu klik di menu bar layer, new, dan background from layer. Kalau di layer yang terpilih itu ada bagian transparan, maka bagian tersebut akan diisi oleh warna background. Terakhir adalah soal rasterization. Di Photoshop itu maksudnya adalah sebuah proses untuk mengubah layer selain raster jadi layer raster. Contohnya dari layer shape, layer text, ataupun smart object. Cara paling gampang untuk melakukan rasterization adalah klik kanan di layernya di layar panel, dan pilih perintah rasterize layer. Jadi itulah penjelasan tentang jenis-jenis layer. Kalau ada pertanyaan, silahkan ketikkan aja di kolom komentar. Tapi kalau pertanyaannya panjang, boleh kirim email ke caca.photoshop@gmail.com. Selain itu, saya juga bisa dijangkau di Instagram, yaitu di @caca.photoshop. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video lainnya.